Di usia 82, saya telah belajar banyak tentang hidup. Tapi ada satu keputusan yang sangat saya sesali, yaitu pindah ke panti jompo. Saat itu, keputusan itu tampak tepat. Keluarga saya mendorongnya, berjanji bahwa saya akan mendapat semua perawatan dan kenyamanan yang saya butuhkan. Saya mempercayai mereka. Tapi begitu sampai di sana, saya sadar bahwa kenyataannya jauh dari yang saya bayangkan. Saya tahu, banyak dari kalian mungkin sedang memikirkan opsi ini, baik untuk diri sendiri atau orang tersayang. Mungkin kalian merasa ini keputusan paling aman, atau mungkin kalian diberitahu bahwa ini akan memudahkan hidup. Tapi sebelum kalian mengambil langkah itu, saya ingin berbagi 6 hal yang saya harap seseorang beritahu saya sebelum pindah. Karena kenyataannya, hidup di panti jompo bukan hanya soal kenyamanan. Itu mengubah segalanya. Dan begitu masuk, keluar tidak semudah yang kalian pikirkan. Tetap bersama saya sampai akhir, karena beberapa pelajaran ini mungkin mengejutkan kalian. Dan jika kalian kenal seseorang yang mempertimbangkan panti jompo, video ini mungkin tepat apa yang mereka perlu dengar sebelum membuat keputusan yang mengubah hidup. Sekarang, mari kita mulai. Penyesalan 1. Kehilangan kemandirian saya. Kejutan terbesar setelah pindah ke panti jompo bukan ruangan kecil, jadwal makan yang tetap, atau bahkan wajah-wajah asing, melainkan kesadaran bahwa saya telah kehilangan kendali atas hidup saya sendiri. Sebelum pindah, saya punya rutinitas. Saya memutuskan kapan bangun, kapan makan, dan bagaimana menghabiskan hari saya. Saya bisa jalan-jalan kapan saja saya mau, memasak makanan sendiri, atau hanya duduk tenang di kursi favorit saya dengan buku. Tapi di dalam panti jompo, saya cepat sadar bahwa waktu saya bukan milik saya lagi. Semuanya berjalan sesuai jadwal yang bukan milik saya. Sarapan ada pada waktu tertentu, meski saya tidak lapar. Lampu dimatikan pada jam tertentu, siap atau tidak. Ingin jalan-jalan di luar, mungkin perlu izin, dan kalian mungkin harus menunggu sampai seseorang bisa mendampingi. Keputusan sederhana seperti apa yang dimakan, atau bahkan apa yang dipakai, mulai terasa seperti hak istimewa, bukan pilihan dasar. Saya ingat minggu pertama di sana, bangun di tempat tidur yang tidak terasa seperti milik saya. Saya duduk, meregangkan tubuh, dan meraih buku yang saya baca di rumah. Tapi saat saya melihat sekeliling ruangan, saya tersadar ini bukan rumah saya. Buku-buku saya, kursi favorit saya, kenyamanan kecil yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun hilang. Yang ada hanyalah dinding steril, tempat tidur yang bukan pilihan saya, dan perasaan yang tak bisa saya hilangkan. Saya tidak lagi mengendalikan hidup saya sendiri. Bagian tersulit adalah menyadari bahwa begitu kalian menyerahkan kemandirian, mendapatkannya kembali hampir mustahil. Kalian beradaptasi karena terpaksa. Kalian berhenti protes saat mereka bilang apa yang akan dimakan malam ini. Kalian berhenti bertanya, apakah bisa jalan-jalan kapan saja kalian mau. Kalian belajar menyesuaikan diri dengan sistem mereka. Tapi dalam prosesnya, kalian mulai kehilangan diri sendiri. Jika kalian mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri kalian apakah kalian siap menyerahkan kebebasan kecil yang membuat hidup jadi milik kalian. Karena begitu itu hilang, kalian akan merindukannya lebih dari yang pernah kalian bayangkan. Salah satu kenyataan paling menyakitkan yang saya temui setelah pindah ke panti jompo adalah perasaan perlahan-lahan dilupakan. Ketika pertama kali tiba, keluarga saya meyakinkan bahwa mereka akan sering datang menjenguk. Saya percaya, dan memang, pada awalnya mereka datang. Anak perempuan saya, Sari, menjenguk seminggu sekali. Cucu-cucu saya berlarian di lorong setiap akhir pekan, membawa tawa dan kehidupan ke ruangan yang dingin itu. Untuk sementara waktu,
Saya merasa masih terhubung dengan dunia luar. Namun waktu berjalan dan pola itu mulai berubah. Kunjungan menjadi lebih jarang. Sari mulai menelepon saja, mengatakan bahwa dia terlalu sibuk untuk datang. Cucu-cucu saya sibuk dengan sekolah, les, atau teman-teman mereka. Hari libur yang dulunya saya nantikan justru menjadi saat tersendiri yang paling menyedihkan. Semua berjanji akan datang, tapi entah bagaimana, selalu ada alasan di menit terakhir macet, sakit, terlalu lelah. Saya duduk di ruang bersama, memandangi pintu, berharap hari ini seseorang akan masuk membawa kabar, senyuman, atau sekadar pelukan. Tapi tidak ada yang datang. Saya menyaksikan penghuni lain juga melakukan hal yang sama. Tatapan mereka menuju pintu yang tak pernah terbuka. Harapan mereka tergantung pada suara langkah kaki yang hanya ada dalam imajinasi. Bukan karena keluarga kami berhenti mencintai. Tidak, hidup di luar panti berjalan cepat. Dan ketika kita tidak lagi hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka, mudah sekali bagi mereka untuk menganggap kita baik-baik saja. Saya ingat satu malam di mana saya duduk sendirian di kamar, memegang ponsel. Jari saya melayang di atas nama anak laki-laki saya, Budi. Tapi saya ragu, haruskah saya meneleponnya? Haruskah saya mengganggunya hanya untuk mengatakan bahwa saya rindu? Saya tidak ingin terdengar seperti beban. Saya tidak ingin mengingatkan dia bahwa saya di sini, menunggu sesuatu yang mungkin tidak pernah datang. Jadi saya letakkan ponsel itu kembali. Disitulah saya sadar, inilah hidup saya sekarang. Menonton hari demi hari berlalu, berharap seseorang ingat untuk menyertakan saya dalam hidup mereka. Kesepian di panti jompo bukan hanya tentang tidak ada orang di sekitar. Banyak orang di sini. Tapi sepi itu datang karena tidak ada yang mengenal kita. Tidak ada yang mengenal siapa kita sebelumnya. Tidak ada yang memanggil nama kita dengan nada penuh kehangatan. Seperti dulu, di sini, saya adalah ibu kamar 12 atau penghuni yang perlu bantuan makan. Bukan lagi nenek dari 5 cucu. Bukan lagi guru matematika pensiunan. Bukan lagi wanita yang menyukai melati dan kopi hitam. Saya menjadi bagian dari sistem, bukan bagian dari keluarga. Kebanyakan orang tidak membicarakan tentang ini saat mereka mempertimbangkan panti jompo. Mereka fokus pada fasilitas, layanan, makanan, keamanan. Semua hal itu penting. Tapi sedikit yang siap dengan kehilangan koneksi emosional. Kehilangan momen-momen kecil seperti tawa cucu di sore hari, pelukan hangat saat lebaran, atau suara anak memanggil bu saat masuk ke rumah. Di panti, itu semua jadi kenangan, bukan kenyataan. Ada seorang teman sekamar saya, namanya Bu Ida, usianya 79. Awalnya dia sangat ceria, setiap pagi dia berdandan rapi, menata rambut, memakai lipstik tipis, karena katanya siapa tahu cucunya datang hari itu. Tapi setelah 3 bulan tanpa kabar, saya melihat dia berhenti berdandan. Lipstiknya tetap tergeletak di meja rias, tak tersentuh. Dan pada suatu pagi, saat saya tanya kenapa dia tak dandan lagi, dia hanya menjawab pelan, "Untuk siapa?" Itulah momen di mana saya benar-benar mengerti betapa kuatnya rasa dilupakan. Itu bukan sekadar tidak dikunjungi. Itu tentang merasa tak lagi berarti dalam kehidupan seseorang. Ketika kalian merasa tidak ada yang menanti kalian, perlahan-lahan kalian berhenti menanti apapun juga. Kalian berhenti berharap, dan disitulah kesepian mengambil alih, perlahan tapi pasti. Jika kalian mempertimbangkan pindah ke panti jompo, tanyakan pada diri kalian, apakah kalian siap untuk menjadi tidak terlihat? Apakah kalian siap menerima bahwa dunia mungkin tidak lagi memutar kehadiran kalian di pusatnya? Karena begitu kalian tak hadir secara fisik, keberadaan kalian mudah tergeser oleh kesibukan.
Dan jika kalian memiliki orang tua, kakek, nenek, atau saudara di panti jompo, ingatlah bahwa satu kunjungan bisa berarti dunia bagi mereka. Satu telepon bisa menyelamatkan satu malam dari kesepian yang dalam. Jika kalian masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa kalian ada di sini. Dan jika kalian belum berlangganan, saya sarankan kalian berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video apapun. Dukungan kalian membantu kami terus menciptakan konten yang berguna untuk memberi informasi dan menginspirasi. Sekarang, mari kita lanjutkan ke penyesalan ketiga, yang mungkin akan lebih mengejutkan lagi kehilangan rasa tujuan dalam hidup. Ketika saya memutuskan pindah ke panti jompo, saya pikir saya hanya akan mengubah tempat tinggal. Saya tak sadar bahwa saya juga mengubah arah hidup saya. Di rumah saya yang lama, saya punya rutinitas. Ada tanaman di halaman kecil yang perlu disiram, kopi yang saya buat sendiri setiap pagi, dan buku-buku yang saya rapikan di rak kesayangan saya. Bahkan hal-hal kecil seperti menyapu beranda, memberi makan kucing tetangga yang suka mampir, atau sekadar menyulam di sore hari. Semua itu memberi saya alasan untuk bangun dan menjalani hari. Tapi di panti jompo, semua itu hilang. Makanan disiapkan untuk saya, baju dicuci oleh staf, kamar dibersihkan terjadwal. Saya tak lagi punya tanggung jawab harian yang dulu saya anggap sepele, namun ternyata penting bagi jiwa saya. Awalnya saya bilang pada diri sendiri, ini saatnya istirahat. Saya sudah bekerja keras sepanjang hidup, sekarang waktunya bersantai. Tapi setelah beberapa minggu, saya mulai merasa hampa. Hari-hari membentang panjang, tak diisi oleh apa-apa kecuali menunggu waktu makan, menunggu jam tidur, menunggu kunjungan yang mungkin datang atau tidak. Saya mulai menyadari bahwa rasa tujuan bukan datang dari hal besar, seperti pekerjaan atau pencapaian. Ia datang dari hal-hal kecil, dari rasa dibutuhkan, dari merasa bahwa keberadaan kita membuat perbedaan, sekecil apapun. Di sini, saya tak lagi merasa dibutuhkan. Tidak ada yang bergantung pada saya. Tidak ada yang menantikan saya menyiram tanaman atau memasak masakan favorit mereka. Saya hanya ada. Saya perhatikan hal ini juga terjadi pada banyak penghuni lainnya. Orang-orang yang dulunya aktif dan ceria perlahan berubah menjadi pendiam. Saya punya seorang tetangga kamar bernama Pak Joko. Usianya 84 tahun. Dulu, ia adalah tukang kayu. Di rumah, ia selalu membuat sesuatu rak buku, kotak mainan untuk cucunya, bahkan memperbaiki pintu rusak di lingkungan sekitar. Tangannya selalu sibuk. Tapi di panti jompo, tak ada alat, tak ada proyek, tak ada yang bisa diperbaiki. Saya melihat perlahan semangatnya memudar. Ia lebih banyak duduk, memandangi tangannya yang dulu kuat, kini diam di pangkuannya. Saya ingat suatu pagi, saya duduk bersamanya di taman kecil. Ia menatap jauh ke pepohonan dan berkata, pelan, tangan saya ingin bekerja, tapi tak ada yang bisa saya kerjakan di sini. Kalimat itu menghantam saya dalam, karena saya merasakan hal yang sama. Tubuh ini ingin bergerak, pikiran ini ingin merasa berguna. Tapi di sini, segalanya terasa seolah tidak perlu dilakukan oleh kita lagi. Dan karena itu, sedikit demi sedikit, kita mulai merasa tak ada gunanya. Saya pun mencoba mencari kegiatan. Ada kelas seni mingguan, ada sesi senam ringan, dan kadang-kadang staf membawa permainan papan untuk mengisi waktu. Tapi semua terasa seperti pengisi waktu, bukan sesuatu yang membuat saya merasa hidup. Kegiatan itu bukan datang dari dalam diri saya, bukan sesuatu yang saya pilih. Rasanya seperti menonton film yang tidak saya sukai, hanya karena tidak ada tontonan lain. Ketika saya di rumah, saya bahkan punya semacam jadwal pribadi hari Senin untuk menyapu halaman.
Selasa menulis surat kepada sahabat lama saya. Rabu pergi ke pasar kecil dekat rumah. Kamis memasak makanan favorit almarhum suami saya. Jumat membaca majalah lama. Sabtu menyulam. Dan Minggu ke masjid. Tidak semua berjalan sempurna, tapi itu milik saya. Dan sekarang, saya merindukan kebiasaan sederhana itu dengan segenap hati saya. Saya mulai bertanya-tanya, apakah ini bagian dari menjadi tua? Apakah kehilangan rasa arah hidup adalah harga yang harus dibayar untuk kenyamanan? Tapi kemudian saya sadar, bukan usia yang mengambil tujuan hidup dari saya. Lingkungan ini yang membuat saya tak punya ruang untuk menemukannya. Dan itulah pelajaran penting yang ingin saya bagikan kepada kalian yang mempertimbangkan pindah ke panti jompo. Tanyakan pada diri kalian, apa yang memberi makna dalam hidup kalian saat ini? Apakah kalian bisa mempertahankannya di lingkungan baru yang mungkin tidak mendukungnya? Tujuan hidup tak harus besar. Kadang hanya sesederhana memasak untuk seseorang, memelihara tanaman, mengurus hewan peliharaan, atau bahkan menulis jurnal harian. Tapi jika kalian masuk ke tempat yang menghilangkan semua itu, menemukan makna lagi, bisa menjadi perjalanan yang panjang dan sunyi. Jika kalian masih punya kesempatan untuk tetap tinggal di rumah sendiri, cobalah temukan sistem pendukung yang bisa membantu kalian tetap aktif, tetap bertanggung jawab atas sesuatu, dan tetap merasa dibutuhkan. Karena saat rasa tujuan itu hilang, kita bukan hanya kehilangan arah, kita juga kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Dan jika kalian saat ini tinggal di panti jompo seperti saya, jangan menyerah. Temukan kembali hal-hal kecil yang bisa membuat kalian bangga, yang membuat kalian merasa saya masih berarti. Entah itu merawat tanaman di jendela, mengajarkan lagu lama ke penghuni lain, atau menulis surat untuk cucu kalian. Jika kalian merasa bagian ini menyentuh hati kalian, silakan tulis angka 3 di kolom komentar. Itu memberitahu saya bahwa kalian masih di sini dan kalian merasakan apa yang saya rasakan. Jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video berikutnya. Dukungan kalian memberi semangat bagi kami untuk terus membagikan cerita-cerita nyata seperti ini. Sekarang mari lanjutkan, karena penyesalan berikutnya bukan hanya emosional, tapi juga sangat terasa secara fisik, penurunan kesehatan yang jauh lebih cepat dari yang saya duga. Sebelum saya pindah ke panti jompo, kondisi fisik saya cukup baik untuk usia saya. Saya memang tidak bisa berlari seperti dulu, tapi saya masih mampu merawat diri sendiri. Saya bisa memasak makanan saya, berjalan ke warung, menyapu halaman, bahkan mencuci baju dengan tangan jika perlu. Saya punya rutinitas kecil yang membuat saya tetap aktif senam ringan pagi hari, berjalan keliling rumah beberapa putaran, dan kadang-kadang merawat tanaman di halaman. Semua itu menjaga tubuh saya tetap bergerak. Tapi setelah pindah, semuanya berubah. Di panti jompo, saya tidak lagi perlu memasak. Makanan datang 3 kali sehari, tepat waktu, tanpa saya harus berdiri di dapur. Tidak perlu mencuci pakaian, tidak perlu membersihkan kamar. Bahkan jika saya ingin segelas air, saya cukup menekan tombol, dan seseorang akan membawakannya. Awalnya saya mengira itu menyenangkan, akhirnya bisa benar-benar istirahat setelah puluhan tahun bekerja. Tapi saya tidak menyadari bahwa semakin sedikit saya lakukan, semakin cepat tubuh saya melemah. Saya mulai duduk lebih banyak, langkah kaki saya yang dulunya ringan, kini menjadi lebih berat. Kaki saya terasa kaku setiap kali bangun dari kursi. Otot-otot saya yang dulu masih cukup kuat untuk membawa saya berjalan jauh, perlahan kehilangan kekuatannya. Saya pikir ini normal, sebuah proses penuaan yang wajar. Tapi kemudian saya sadar, ini bukan hanya soal umur. Ini tentang kurangnya aktivitas. Ini tentang tubuh yang tak lagi diajak bergerak.
Dan saya bukan satu-satunya yang merasakannya. Saya punya teman dekat di sini bernama Bu Lestari. Saat pertama kali tiba di panti, ia tampak penuh semangat. Usianya 81 tahun, tapi ia tetap berjalan kaki keliling taman setiap pagi. Ia selalu bilang, "Aku tidak akan melambat hanya karena umur." Tapi beberapa bulan kemudian, saya melihat dia mulai jarang keluar. Lalu suatu hari, ia mulai menggunakan tongkat. Beberapa minggu setelah itu, kursi roda mulai menemaninya kemanapun ia pergi. Saya ingat ekspresi wajahnya saat ia berkata, "Saya tidak tahu kapan itu terjadi, tapi saya merasa seperti bertambah tua 10 tahun hanya dalam beberapa bulan." Itulah kenyataan yang banyak orang tak sadari. Di panti jompo, karena segalanya sudah diatur dan difasilitasi, kita jadi jarang menggerakkan tubuh. Tidak ada tantangan kecil seperti naik tangga, menyapu halaman, atau berjalan ke pasar yang tanpa kita sadari menjaga sendi dan otot kita tetap berfungsi. Begitu semua itu hilang, tubuh kita kehilangan alasan untuk tetap kuat. Saya mulai memahami bahwa kenyamanan bisa menjadi jebakan. Karena segalanya tersedia dan mudah, saya kehilangan motivasi untuk bergerak. Dan itu terjadi begitu cepat. Saya berhenti meregangkan tubuh di pagi hari. Saya memilih naik lift daripada tangga. Saya menunggu orang lain untuk membantu hal-hal yang sebenarnya masih bisa saya lakukan sendiri. Dan perlahan-lahan, saya tak bisa lagi melakukan hal-hal itu tanpa bantuan. Saya bahkan mulai sering jatuh sakit, bukan penyakit berat, tapi flu kecil, nyeri sendi, pusing, dan kelelahan yang datang lebih sering dari biasanya. Staf medis mengatakan itu normal, tapi saya tahu ini bukan hanya soal usia, ini soal kurangnya pergerakan. Kurangnya aktivitas fisik membuat sistem tubuh saya melambat, metabolisme menurun, daya tahan tubuh ikut melemah. Dan saat itu terjadi, saya tahu saya telah kehilangan sesuatu yang sangat penting, kendali atas kesehatan saya sendiri. Yang paling menyedihkan adalah ketika saya sadar bahwa proses ini sulit untuk dibalik. Ketika otot-otot mulai melemah, membangunnya kembali tidak mudah. Ketika pernapasan menjadi pendek hanya karena berjalan 10 langkah, saya tahu saya tidak bisa kembali seperti dulu. Penyesalan muncul. Andaikan saya tetap melakukan peregangan, andaikan saya memaksa diri berjalan lebih jauh sedikit setiap hari, andaikan saya tidak terlalu cepat menyerah pada kenyamanan. Untuk kalian yang mempertimbangkan pindah ke panti jompo, tanyakan pada diri kalian, apakah kalian masih punya tekad untuk menjaga tubuh kalian tetap aktif meski berada di tempat yang memanjakan kalian? Karena begitu kalian berhenti menggunakan tubuh kalian, kalian mulai kehilangannya. Dan jika kalian sudah tinggal di panti seperti saya, jangan menyerah. Gerakkan tubuh kalian semampunya. Jangan tunggu diajak, jangan tunggu disuruh. Bangkit dan lakukan sesuatu. Sekecil apapun, angkat tangan, putar bahu, regangkan kaki, jalan di lorong. Jangan biarkan tubuh kalian lupa bahwa kalian masih hidup. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya juga tahu ketika tubuh kita menyerah, hidup kita ikut menyusut. Dan tak ada yang bisa melawan waktu, tapi kita bisa memperlambat dampaknya jika kita mau berusaha sedikit setiap hari. Jika kalian masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan tulis angka 4 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa kalian ada di sini. Dan jika kalian belum berlangganan, saya sarankan kalian tekan tombol langganan dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menciptakan konten yang memberi informasi dan menginspirasi. Sekarang, mari kita lanjutkan ke penyesalan kelima. Ini bukan tentang tubuh, bukan juga tentang waktu, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, kehilangan privasi dan martabat. Salah satu hal yang paling tidak saya pikirkan sebelum pindah ke panti jompo adalah seberapa besar kehilangan privasi yang akan saya alami.
Di rumah saya sendiri, saya punya ruang pribadi. Saya bisa menutup pintu kapan saja saya mau, duduk dalam diam, menangis jika sedang sedih, atau hanya menikmati waktu tanpa harus menjelaskan kepada siapapun. Tapi di sini, batas antara pribadi dan umum sangat tipis, bahkan nyaris tak ada. Sejak hari pertama saya masuk, saya merasa diawasi. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena sistem di sini memang seperti itu. Staf masuk dan keluar kamar untuk memeriksa, memberikan obat, membersihkan ruangan, atau sekadar mengecek keadaan. Tapi cara mereka masuk kadang tanpa mengetuk, atau jika mengetuk pun tak selalu menunggu jawaban. Saya tahu mereka sedang menjalankan tugas, tapi tetap saja saya merasa seperti tidak memiliki ruang untuk diri sendiri. Hal sederhana seperti pergi ke kamar mandi menjadi tantangan baru. Saya harus menekan tombol bantuan dan kadang harus menunggu cukup lama sampai seseorang datang. Ingin mandi harus sesuai jadwal, dan jika saya butuh bantuan untuk hal itu, berarti seseorang harus ada di sana saat saya telanjang, saat saya paling rentan. Selama puluhan tahun saya bisa mandi sendiri, tapi sekarang saya harus meminta izin. Saya harus menerima bahwa seseorang akan melihat saya bukan sebagai manusia dewasa dengan kehormatan, tapi sebagai pasien. Pakaian pun menjadi hal yang diputuskan oleh orang lain. Jika saya tidak suka menu makanan hari itu, tidak ada banyak pilihan. Jika saya ingin diam sendiri, saya harus bersabar dengan suara dari penghuni lain, dengan televisi yang menyala di ruang bersama, atau dengan teman sekamar yang mungkin tidak cocok. Tidak semua orang beruntung memiliki teman sekamar yang tenang. Beberapa orang harus berbagi ruangan dengan mereka yang suka berteriak, mengigau di malam hari, atau bahkan memiliki masalah kognitif berat. Saya sendiri beruntung. Teman sekamar saya orang yang baik dan sabar. Tapi saya mendengar cerita dari penghuni lain tentang konflik kecil yang berulang, tentang stres yang muncul hanya karena seseorang mendengkur terlalu keras atau suka mengambil barang tanpa izin. Dan dalam semua itu, saya menyadari satu hal, betapa berharganya ruang yang benar-benar milik kita, tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri, tanpa penilaian, tanpa gangguan. Tapi privasi bukan satu-satunya yang hilang. Martabat juga ikut memudar. Saya ingat satu sore, seorang staf masuk kamar sambil berkata dengan nada tinggi, "Ayo, Ibu, sudah waktunya makan malam. Kita jangan malas ya." Kalimat itu mungkin terdengar biasa saja, tapi bagi saya, yang sepanjang hidup memutuskan sendiri kapan makan, bagaimana makan, dan dengan siapa makan, itu terasa menyakitkan. Seolah saya ini anak kecil, atau seseorang yang tak lagi mampu memutuskan apa yang terbaik bagi diri sendiri. Lambat laun, saya merasa identitas saya tidak penting lagi. Saya menjadi penghuni kamar nanam, bukan lagi Bu Tati yang pernah menjadi guru, ibu dari 3 anak, nenek dari 5 cucu, wanita yang menyukai melati dan film lawas. Identitas saya dikecilkan menjadi catatan medis dan jadwal obat. Bahkan ketika orang berbicara kepada saya, mereka sering menggunakan nada yang pelan dan datar, seolah saya tidak lagi bisa mengerti dunia. Saya pernah duduk di taman, memandangi langit sore yang mulai jingga. Seorang staf muda lewat dan bertanya, "Ibu, ngapain sendirian?" Lagi bingung. Ya, saya hanya tersenyum. Tapi dalam hati saya menangis. Tidak, saya tidak bingung. Saya hanya sedang menikmati sore, mengenang hidup saya. Tapi saya tak bisa menjelaskan itu, karena saya tahu, di mata mereka, saya bukan lagi seseorang yang punya pemikiran dalam. Saya hanyalah penghuni tua yang butuh dijaga. Banyak orang tidak sadar betapa pentingnya martabat, sampai mereka mulai kehilangannya sedikit demi sedikit. Ketika kita tidak lagi dipanggil dengan nama, ketika keputusan sederhana diambilkan oleh orang lain,
ketika tubuh kita dilihat bukan sebagai bagian dari kita, tapi sebagai beban yang perlu dijaga. Itulah saat-saat di mana kita mulai merasa kehilangan diri. Jika kalian sedang mempertimbangkan pindah ke panti jompo, tanyakan pada diri kalian, apakah kalian siap melepaskan privasi yang selama ini kalian anggap biasa? Apakah kalian siap jika martabat kalian secara perlahan bergeser menjadi sekadar nomor kamar dan kebutuhan medis? Saya tidak mengatakan bahwa semua panti jompo seperti ini. Ada tempat-tempat yang luar biasa dengan staf penuh cinta dan sistem yang menghargai martabat. Tapi pengalaman saya dan banyak orang lain di sini menunjukkan bahwa kehilangan ini nyata, menyakitkan, dan tidak mudah disadari sampai semuanya terlambat. Jika kalian masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berguna, silakan komentar angka 5 di bawah. Itu memberitahu saya bahwa kalian ada di sini, bahwa cerita saya sampai ke hati kalian. Dan jika kalian belum berlangganan, saya mengundang kalian untuk menekan tombol langganan dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Karena setelah semua ini, ada satu penyesalan terakhir yang harus saya bagi. Bagi saya, ini adalah yang paling mengejutkan dan paling menyakitkan, menyadari bahwa keluar dari panti jompo ternyata lebih sulit daripada masuk